万朱砂皇。就是他们！笨蛋，搞清楚住。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita animasi Donghua yang berjudul The Last Summoner. Oke teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskeun. Cerita berlanjut yang memperlihatkan Ahji dan teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju lokasi dari salah satu pemusnah. Di sana Ahji bercerita sebelum ia berumur 5 tahun, ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Mereka selalu berpindah-pindah rumah sehingga ia tidak mempunyai teman. Kemudian ayahnya menghilang tanpa sepatah kata pun. Selang beberapa bulan kemudian ibunya juga menghilang. Lalu ia dirawat dan bergantung pada saudaranya yang jauh, menjalani hari-hari biasa sampai sekarang. 遇到你之后，还没听过你的故事。隐约记得。 Semua yang di sana sangat penasaran dengan masa lalu Dora. Ia tidak tahu apakah dirinya sudah pikun, meski Dora sudah berumur 3 juta tahun. Tapi yang ia bisa ingat hanya sedikit. Dulu ia seorang diri dan kesepian. Ia bertemu dengan berbagai macam orang dan berbagai hal. Namun hal yang ia bisa ingat hanya samar-samar. Dan saat mencoba mengingatnya, kepalanya terasa akan pecah. Stan telah memindai tubuh Dora sebelumnya. Ia menemukan sebuah jantung yang dirantai. Dora bukanlah kehilangan ingatannya, tapi ingatannya telah disegel. 那怎么才能解开封印？ 朵拉是个可怜的女孩。 Sesampainya di sana, mereka menemukan tempat seperti hutan batu. Setelah ditelusuri lebih dalam, terdapat sebuah desa. Stan menceritakan dulu desa itu adalah desa yang termasuk berkembang. Namun 10 tahun yang lalu, seluruh desa menghilang dari peta. Lalu mereka menemukan rumah kecil yang dikelilingi ladang bunga laba-laba. Tidak lama, ada seseorang keluar dari rumah itu. Terlihat ia seperti petani biasa yang menanam tanaman. Stan mencoba mencari tahu orang tersebut dengan pemindainya. Namun karena jaringan kurang bagus, pemindainya pun sangat lambat. Di sana Dora terlalu berisik sehingga mereka berdua ketahuan. Saat menghampirinya, ia tidak bisa melihat Dora, yang membuktikan ia bukanlah seorang summoner. Pria itu bercerita bertahun-tahun yang lalu, di sana adalah hamparan yang tandus. Para petani bekerja keras untuk menanam sesuatu di sana, namun mereka hanya mendapatkan hasil yang mengecewakan. Lalu ada seorang gadis lugu yang selalu bermimpi. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menanam bibit bunga yang tak terhitung. Akan tetapi, setangkai pun tidak ada yang berhasil hidup. Setelah ia meninggal dunia, pria itu mewarisi keinginannya. Dan pada suatu hari, bunga itu pun tumbuh sampai menjadi seperti sekarang. Tidak lama, terjadi badai angin yang sangat besar. Stan pun berhasil menemukan data dari pria itu. Dan tiba-tiba ternyata pria itu memang salah satu dari pemusnah. Ahji dan Dora mencoba menyerang pria itu. Namun tubuhnya sangat keras sehingga senjata mereka lah yang hancur. Miao pun tidak bisa berbuat banyak melawan orang itu. Lalu Dora meminta Stan dan Miao memberinya sedikit waktu untuk memanggil senjata lain. Di sana Miao mencoba mengulur waktu untuk mereka berdua. Namun tiba-tiba ia terkena pukulan yang sangat kuat. Kemudian giliran Stan memberikan mereka waktu. Permainan Stan membuatnya sangat marah. Di sana mereka melihat banyak sekali tulang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu Ahji berhasil merasakan kekuatan yang besar mengalir ke dalam tubuhnya.
Dora telah berbagi ingatan dengan Ahji. Dengan begitu, Ahji akan menemukan segala jenis senjata dan ritualnya. Ia tak harus banyak berpikir dan hanya bertarung saja. Berbagai serangan dan berbagai senjata ia keluarkan sehingga membuatnya bisa menyerang intinya. Di saat itu, Modo mengatakan ia belum boleh mati. Ia menceritakan dirinya adalah seorang monster. Sejak lahir, ia sudah dikutuk dan dirasuki roh jahat. Mereka dinamakan roh parasit yang memakan darah, daging, dan otak, menyerap bertahap hingga mengontrol tubuhnya. Ibunya pun mati sesaat setelah ia melahirkan Modo. Setelah beberapa tahun, ayahnya bunuh diri karena gangguan mental. Semua orang desa menganggap ia sebagai monster yang meresahkan dan juga ia merupakan bencana bagi desa itu. Lalu para warga menjauhkannya ke belakang gunung. Namun ia masih tetap hidup meski hanya dengan memakan tanah. Tidak lama ada seorang anak perempuan yang memberikannya makanan. Setelah sekian tahun berlalu, para warga kembali menuduh Modo sebagai bencana yang membuat desa dalam krisis. Mereka bertindak kasar sampai membuat wanita itu meninggal. Dan karena kejadian itu, Modo menjadi hilang kendali dan meratakan semua orang. Setelah itu, kelompok pemusnah datang menjemputnya untuk menjadi bagian mereka. Ketua pemusnah memberikan sebuah segel yang membuat Modo tenang. Kembali pada sekarang, ternyata yang Ahji rusak bukanlah inti roh, melainkan segel yang menahan parasitnya. Sehingga saat segelnya hancur, Modo akan lepas kendali. Mereka mencoba menyerang secara bersamaan, tetapi serangan Ahji pun tidak berpengaruh sama sekali. Tapi Ahji kembali mencoba menyerang dengan sekuat tenaga. Namun Ahji terkena serangan sampai tak sadarkan diri. Dora mencoba menahan serangan monster itu dengan sekuat tenaga. Secara bersamaan, Ahji berada di alam bawah sadar. Di sana ia melihat sebuah batu kristal yang tersegel. Saat ia menyentuhnya, tiba-tiba cahaya muncul dan membuat Dora berubah. Dora dapat mengalahkan monster itu dengan sekali serang saja. Dalam sesaat, Ahji melihat Dora seperti dewa yang sebenarnya. Meski sudah mengalahkan Modo, Ahji yakin perjalanan mereka sekarang akan lebih berbahaya. Mereka akan diburu oleh pemusnah lain. Saat malam hari, para anggota pemusnah datang ke tempat mayat Modo. Si ketua membaca memori yang terlihat di ingatannya. Dengan begitu, ia sudah tahu Ahji dan temannya lah yang mengalahkan Modo. Setelah pertarungan itu, Ahji dan Miao menerima luka yang cukup parah. Tidak lama, ponsel Stan membunyikan peringatan yang mendeteksi energi spiritual yang kuat. Dan benar saja, mereka adalah para anggota pemusnah. Di sana, Stan dan Miao ditembak oleh Flame. Ahji yang terluka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tubuh Ahji dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ia tersadar sedang berada di alam lain. Tidak lama, ada seseorang yang mengatakan tempat itu adalah pemisah antara ruang dan waktu. Dan juga ia diberitahu dari waktu sekarang, Ahji telah meninggal. Ia memperlihatkan kejadian pada Ahji dan teman-teman semuanya telah mati. Setelah itu, pemusnah menyerap semua roh dan ingatan mereka. Ahji sangat frustasi menganggap semua itu adalah kesalahannya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu orang itu menawarkan 3 menit untuk Ahji menyelamatkan semuanya. Sebelum itu ia memberikan pesan, Ahji harus mengingat setelah semuanya berakhir. Ia akan menunggu Ahji di tungku iblis. Dan saat ia akan pergi, Ahji memanggilnya dengan sebutan ayah.
Setelah sadar kembali, terlihat waktu terulang 3 menit sebelum pemusnah menyerang. Ia dengan cepat membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan mereka. Dan berkat rencana Ahji, mereka semua berhasil selamat. Namun Ahji berpikir mereka tidak punya banyak waktu. Para pemusnah akan segera menemukan dan menyusul mereka. Dan juga ia harus menjemput Hana sebelum pemusnah sampai di sana. Sesampainya di rumah, ternyata Hana dan rohnya sudah tidak ada. Ahji menemukan sebuah surat yang ditinggalkan Hana. Di sana, Stan mendapatkan kabar baik dan buruk. Kabar buruknya adalah para pemusnah hanya berjarak 2 km dari mereka. Dan kabar baiknya, ia meminjam helikopter milik Hana untuk mereka pergi jauh. Di dalam suratnya dituliskan Hana menunggu Ahji di Tungku Iblis. Tempat itu sama seperti yang ayahnya katakan sebelumnya. Miao berkata ia pernah mendengar tempat itu. Sebelumnya ia pernah bertanya-tanya tentang kakaknya. Ada seseorang yang memberitahu bahwa ia pernah ke sana. Di sana terdapat semacam percobaan untuk membuat seseorang menjadi lebih kuat. Stan tahu itu adalah tempat Tungku Iblis legendaris, tempat suci untuk semua summoner sejak zaman dulu. Di sana adalah tempat arena termegah yang ada. Dahulu kala hanya merekalah yang lulus ujian di Tungku Iblis. Mereka akan menjadi seorang summoner penuh. Bukan hanya pemusnah saja, bahkan kakek Hana dan teman-temannya berlatih di sana saat itu. Beberapa orang menyebut tempat itu adalah surga, dan ada beberapa orang lagi yang menyebut tempat itu adalah neraka. Legenda mengatakan di bagian terdalam Tungku Iblis, seseorang dapat menemukan energi dan harta spiritual yang misterius. Ahji menyuruh mencari tempat yang tertulis di dalam surat. Mungkin itu adalah tempat yang dibicarakan. Dengan cepat Stan menemukan lokasi tersebut. Namun jaraknya sangat jauh, yaitu 7.000 km dari sana. Tapi mereka yang menggunakan helikopter akan sampai dalam waktu 7 jam. Setelah beberapa jauh perjalanan, di sana mereka harus melewati rintangan. Dikatakan beberapa pesawat dan kapal yang tak terhitung jumlahnya hilang ditelan bencana itu. Mereka menyebutnya sebagai lautan kematian. Dan beruntungnya mereka berhasil melewati badai itu. Namun tiba-tiba beruntung mereka masih selamat dari serangannya. Lalu Stan mengubah serpihan helinya menjadi sebuah robot. Bukan hanya Shadow saja yang menyerang mereka. Ternyata semua anggota pemusnah berada di sana. Karena diserang bertubi-tubi, akhirnya robot terjatuh di sebuah pulau. Dan sialnya lagi, para pemusnah tidak membiarkan mereka lolos. Tidak lama ada seseorang yang datang mengatakan mereka telah melanggar aturan. Terbang sembarangan, tawuran kelompok, penyalahgunaan amunisi, pencemaran lingkungan. Tindakan mereka telah melanggar 12 aturan dari pulau itu. Ia adalah seorang pengurus yang bernama Bonnie. Flame dengan sombong menodongkan senjata mengatakan apakah ia tidak tahu siapa mereka. Namun Bonnie membalikkan pertanyaan, apakah mereka tidak tahu sedang berada di mana? Dan ia memberitahu di sana adalah Pulau Tungku Iblis. Oke teman, sampai di sini dulu cerita The Last Summoner-nya. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.